Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita teruskan materi kuliah kita pada mata kuliah kalkulus tentang turunan fungsi ya. Subcapaian pembelajaran mata kuliahnya adalah mahasiswa dapat menentukan turunan suatu fungsi yang diberikan. Perhatikan gambar berikut ya. Saya punya gambar grafik pada saat ini, yaitu grafik Y sama dengan Fx. Kemudian saya buat garis singgung L0 di titik X sama dengan X0. Saya buat garis singgungnya yang ini. Kemudian saya ambil garis L di sini. Garis L di sini. Maka kalau X ini saya dekatkan ke X0, maka L ini akan bergerak ke atas. Ini tetap tidak berubah. Bergerak ke atas. Lama-lama menuju ke R0. Jadi, jika X menuju X0, maka garis L akan mendekati L0. Sehingga gradien L mendekati gradien ML0. Gradien L0. Siapa gradien L itu? Gradien garis L adalah Fx dikurangi Fx0 dibagi dengan X min X0. Ini ya. Oleh karena itu, ML0 ini sama dengan limit X menuju X0 sama dengan Fx min Fx0 per X min X0. Inilah yang dikenal sebagai turunan fungsi Fx0 di X sama dengan 0. Jadi, ini adalah definisi dari dfx0 per dx. Jika ini di sini f aksen x0 dfx0 per dx disebut apa? Disebut turunan fungsi f terhadap x di titik x0 ya. Jika x0 saya ganti dengan x, ini tadi kan x0 saya ganti x, berarti di sini tadi x0 saya ganti x. Kemudian x-nya diganti dengan x plus h, di sini tadi x saya ganti dengan x plus h, maka di sininya adalah x plus h dikurangi x jadi h. Ini dfx per dx bukan dv ya, per dx. Sama dengan limit h menuju 0, fx plus h min fx per h. Ini dx, jangan lupa. Sifatnya apa? Sifat yang pertama adalah turunan kf, turunan fungsi kf adalah sama dengan turunan k dikalikan turunan f. Prosesnya seperti ini. Jadi kf x plus h min kfx per h, k-nya kita keluarkan k-nya jadi k kurung buka fx plus h dikurangi fx per h jadi k f aksen x. Turunan f plus minus g aksen x sama dengan apa? Ini f plus minus g x plus h min f plus minus g x hanya menuju 0 dibagi dengan h ya. Lalu kita lihat bahwa ini kalau kita pecah ini kan jadi fx plus h dikurangi fx. Jadi fx plus h dikurangi fx plus minus gx plus h dikurangi dengan gx. Yang ini kalau dibagi h, yang ini jadi f aksen x, yang ini jadi g aksen x yang di sini ya kalau dilimitkan. Sehingga turunan dari f plus minus g x adalah f aksen x ditambah plus minus g aksen x ya. Sifat yang ketiga, perkalian fg aksen x itu kan sama dengan limit h menuju 0 fgx plus h min fgx. Ingat definisinya? Fgx plus h sama dengan fx plus h kali gx plus h min fx gx per h. Lalu kita lihat fx plus h ini saya kurangi fx. Ini saya kurangi fx, lalu tetap dikalikan dengan gx plus h. Makanya harus ditambah dengan fx kali gx plus h. Dikurangi dengan gx. Jadi fx plus h, fx kali gx plus h itu dapat dari ini, penyeimbang dari ini. Karena dikurangi ini. Lalu dikurangi dengan fx gx ini. Ini kalau dilimitkan jadi f aksen x. Sedangkan gx plus h kalau hanya menuju 0, dia sama dengan gx. Yang ini f gx plus h min gx per h menuju 0 sama dengan g aksen x.
kalikan Fx. Jadi turunan dari F kali Gx adalah F aksen X, Gx ditambah dengan Fx kali G aksen X. Sekarang bagaimana kalau pembagian? Kalau pembagian adalah, kita lihat definisi pembagiannya, F per G aksen X sama dengan apa? F per G X plus H dikurangi F per G X bagi H. Lalu ini kan sama dengan yang ini kan sama dengan Fx plus H per Gx plus H, ini jadi Fx dibagi Gx. Lalu penyebutnya saya samakan, kemudian diturunkan ke bawah, jadi apa? H kali Gx kali Gx plus H. Atasnya siapa? Fx plus H kali Gx dikurangi Fx kalikan Gx plus H. Kita lihat bahwa Fx plus H saya kurangi dengan Fx kalikan Gx, karena dikurangi Fx dikalikan Gx, maka harus ditambah dengan Fx kalikan Gx, ya. Ditambah yang ini, jadi ini penyimbangnya adalah ini, sehingga ini menjadi apa? Fx plus H min Fx Gx dikurangi Fx kalikan Gx plus H dikurangi Gx. Yang ini per H ini menjadi F aksen, sedangkan yang ini dibagi dengan H jadi G aksen. Gx hanya menuju 0, berarti Gx kali Gx, Gx kuadrat. Jadi dia sama dengan apa? Turunan F per G X adalah F aksen Gx kali Fx dikurang Fx kali G aksen X per Gx kuadrat. Ini sifat yang keempat. Kita lihat sifat yang kelima, F0G aksen X. Ini komposisi fungsi dari F dan G, ya. Ini kalau kita masukkan ke definisi menjadi F lingkaran Gx plus H min F0Gx. Ya, ini ada kurungnya di sini, ya. Oke, ini ada kurung di sini. Definisi F0G itu apa? F kurung buka Gx plus H min Fgx per H. Lalu kita sederhanakan, kita uraikan lagi. Ini menjadi Fx Gx H plus H min Fgx. Lalu Gx dibagi dengan Gx plus H min Gx. Dikalikan dengan Gx plus H min Gx, agar ini di situ juga ada kan ininya. Maka dikalikan dengan ini supaya sama, dibagi H. Yang ini kalau dilimitkan menjadi F aksen Gx. Sedangkan ini diturunkan, dilimitkan jadi G aksen X. Jadi F turunan dari komposisi fungsi F dan G adalah turunan F Gx dikalikan G aksen X. Sifat 5 ini disebut aturan rantai, ya. Nah, mari kita lihat sekarang contohnya, ya. Tentukan turunan fungsi Fx sama dengan K, Fx sama dengan X pangkat N, Fx sama dengan ln X, Fx sama dengan sin X, dan Fx sama dengan cos X. Penjelasan saya itu gimana? Kalau Fx sama dengan K, maka F aksen X sama dengan Fx plus H bin Fx per H. Ingat bahwa Fx sama dengan K, artinya apa? Artinya bahwa Fx plus H sama dengan K, Fx sama dengan K, K min K dibagi H, dari 0 dibagi H, hasilnya 0. Yang kedua, turunan dari X pangkat N. Limit aksen X sama dengan apa? Limit X menuju 0, Fx plus H min Fx per H. Fungsinya apa? Fx sama dengan X plus H dengan Fx plus H dipangkatkan N min F pen X pangkat N per H. Lalu kita uraikan ini dengan menggunakan apa? Masih ingat? Menggunakan waktu di kombinatorik, ini katakan apa? Sama dengan apa? X pangkat N plus C kombinasi 1N. X pangkat N min 1. H kali C2N X pangkat N min 2 H kuadrat. Ditambah dan seterusnya. Sampai H pangkat N min X pangkat N. X pangkat N dengan X pangkat N hilang, ya. Sedangkan C1N itu sama dengan N kali X pangkat N min 1. H bagi H hilang. Yang ini H bagi H bagi H jadi H. Ini jadi H pangkat N min 1. Nah, ini kan C2N X pangkat 2N min 2 H plus CT sampai H pangkat N min 1. Kalau H menuju 0, ini hilang 0, ini 0, ini 0, tinggal N kali X pangkat N min 1, ya. Yang ketiga, untuk fungsi ln X. F aksen X sama dengan limit H menuju 0, ln Fx plus H min ln X per H. Kita tahu bahwa ln ini adalah log, ya, log dengan basis E. Berarti log X plus H min ln X sama dengan apa?
ln X plus H dibagi X per H. Ya. X bagi X1, H per X, jadi apa? Limit H menuju 0, ln 1 plus H per X per H. Lalu ingat bahwa kita tahu bahwa limit H menuju 0 dari ini, 1 plus H per X, kalau dipakatkan X per H sama dengan E. Jadi oleh karena itu, maka ini agar keluar pangkat seperti ini, maka di sini saya kalikan dengan X per H. Ini dikalikan X per H. Ya. Karena ini kalikan X per H, maka ini hanya ini jadi X. Ya. Karena X bagi X kan hilang, hanya turun. Jadi ini ya. Lalu setelah itu, ini pindah ke sana. X itu kan tidak tergantung ke H, maka bisa keluar jadi super X. Super X, limit H per X menuju 0, H per X menuju 0, ln 1 plus H per X pangkat X per H. Nah ini pada waktu kita di limit hasil E, ini sama dengan E yang ini ya, yang ini sama dengan E ya, yang ini. Jadi super X ln E. Ingat, ln itu adalah logaritma dengan basis E, sehingga ln E sama dengan 1. Jadi turunannya ln X adalah super X. Kita lanjutkan tentang sin X plus H min sin X, turunan dari sin X ya. F aksen X sama dengan limit H menuju 0, sin X plus H min sin X per H. Sama dengan apa? Limit H menuju 0, ini diingat masih waktu belajar di SMA, sin X plus H min sin X sama dengan 2 cos X plus H per 2 sin H per 2 per H. Nah, kemudian ini jadi apa? Cos X plus H per 2. Ini adalah sin H per 2. Kan ini H per 2, di sini harus jadi H per 2. Ya. Ini jadi H per 2, H per 2 menuju 0. Jadi 2-nya diturunkan ke sini jadi H per 2 ya. Nah ini limitnya kan sama dengan 1. Tinggal cos X plus H per 2. Hanya H per 2 menuju 0, jadi cos X. Jadi turunan dari sin X adalah cos X ya. Selanjutnya, turunan dari cos X. F aksen X sama dengan limit H menuju 0, cos X plus H dikurangi cos X dibagi H. Ini rumus trigonometrinya jadi apa? Rumus trigonometrinya jadi min 2 sin X plus H per 2 kali sin H per 2. Ini kembali H per 2, ini jadikan H per 2, ini tinggal min sin X plus H per 2, sin H per 2. Ini sama dengan 1, hanya pada dengan H per 2 diganti 0 menjadi X. Jadi dia min sin X. Kita lihat, berdasarkan uraian di atas, kita punya 5 rumus dasar ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yang harus hafal ini ya, yang harus hafal ini. Dan sifat tadi, sifat yang 4 itu. Fx sama dengan K, konstan, turunannya 0. Kalau Fx sama E pangkat N, turunannya N kali X pangkat N minus 1. Kalau Fx-nya ln X, turunannya super X. Turunan sin X, cos X. Turunan cos X, min sin X. Ya. Nah, contoh. Tentukan turunan fungsi Fx sama dengan E pangkat X. Yang kedua, Fx sama dengan tangan X. Yang ketiga, Fx sama dengan kotangan X. Yang keempat, Fx sama dengan sekan X. Yang kelima, Fx sama dengan kosekan X. Yang enam, Fx sama dengan arcus sin X. Yang ketujuh, Fx sama dengan arcus tangan X. Yang kedelapan, Fx sama dengan arcus sekan X. Penyelesaiannya gimana? Fx sama dengan E pangkat X jika X sama dengan ln Fx. Jadi kalau dikasih ln, kasih ln ini jadi X, ini jadi ln Fx. Ingat bahwa dengan adu aturan nanti diperoleh apa? Dx per dx sama dengan dln Fx per dx sama dengan dln Fx per dfx dikalikan dfx per dx. Jadi sama dengan apa? Seper Fx kalikan F aksen X. Yang ini F aksen X. dln Fx sama dengan seper Fx. Jadi karena F aksen X-nya sama dengan Fx. F aksen X sama dengan Fx ini. Jadi F aksen X ini sama dengan apa? Fx ini kan 1. 1 sama dengan seper Fx, F aksen X. Akibatnya F aksen X sama dengan Fx sama dengan E pangkat X. Jadi turunan E pangkat X adalah E pangkat X. Turunan tangan sekarang. Fx sama dengan tangan X sama dengan sin X per cos X. Jadi ini sifat dari pembagian ya. Oke, sifat dari pembagian. Dengan sifat pembagian turunan diperoleh apa? F aksen X sama dengan turunannya sin
dikalikan cos, dikurangi sin, kalikan turunnya cos dibagi cos kuadrat. Jadi sama dengan apa? Turunnya sin adalah cos x kali cos x cos kuadrat x. Turunnya cos adalah min sin. Jadi min sin, jadi sin kuadrat x. Jadi cos kuadrat x plus sin kuadrat x per cos kuadrat x sama ini yang di atas sama dengan 1 kan. 1 per cos kuadrat x sama dengan secant kuadrat x. Jadi turunan tangan x adalah secant kuadrat x. Nah, yang nomor 3 untuk latihan fx sama dengan kotangan x turunannya adalah negatif kosekant kuadrat x. Sekarang kita lihat keempat, fx sama dengan secant x sama dengan, ingat secant x sama dengan apa? Cos pangkat min 1x per cos x kan, dengan sifat pangkat, turunan dan aturan lantai diperoleh apa? Kita lihat sekarang. F aksen x berarti apa? Min 1 kali cos pangkat min 2x, pangkatnya min 1 jadi pangkat min 2 ya. Terus kalikan turunnya cos. Turunnya cos siapa? Min sin x. Jadi sama dengan apa? Sama dengan sin per cos kuadrat sama dengan secant x tangan x. Nah, untuk yang kelima, untuk turunan kosekant x adalah min kosekant x kotangan x, itu untuk latihannya. Nah, sekarang yang kelima. Oh, ini 6 ya, seharusnya bukan 5, 6 ya. Turunan dari fx sama dengan akar sin x. Fx sama dengan akar sin x jika dan hanya jika x-nya sama dengan sin fx. Dengan arutan lantai diperoleh turunannya x berapa? 1. Ini turunannya apa? Sin, yang terluar adalah sin, turunannya adalah cos fx. Terus dikalikan turunannya setelah sin. Jadi sin, ini paling luar sin, maka dia dari cos fx kalikan turunan yang di dalam. Siapa? F aksen x. Jadi kalau gitu, 1 sama dengan cos fx kalikan f aksen x. Ingat bahwa fx tadi, sin fx sama dengan x. Ini di sudutnya fx. Sin itu sama dengan apa? Sin itu sama dengan depan dibagi si miring. Jadi x per 1. Jadi ini siapa? Di sini pakai Pitagoras jadi akar 1 min x kuadrat. Akibatnya f aksen x sama dengan 1 per akar 1 min x kuadrat. Ingat cos fx kan sama dengan akar 1 min x kuadrat sebagai 1 ya. Nah, oke, kemudian kalau arcus tangen dan arcus secant coba Anda kerjakan sebagai latihan ya. Nah, latihan 1 ini Anda perhatikan gambar ini. Ingat bahwa turunan itu adalah sama dengan garis singgung ya. Tentukan di titik manakah fungsi tersebut tidak punya turunan ya. Nah, kemudian ini juga ya, tentukan apakah fungsi berikut mempunyai turunan di titik yang ditentukan. Jadi fx sama dengan mutlak x per x di titik x sama dengan 0 punya turunan enggak? Ya. Nah, ini juga. Kemudian yang ketiga, perhatikan gambar ini. Gambar ini. Kapan dia naik? Ternyata dia naik di sini. Dia naik di sini. Kapan dia turun? Dia turun di sini. Kapan dia tidak naik dan tidak turun? Di sini. Dia tidak naik dan tidak turun. Kalau dia naik, kita perhatikan, ingat ya, bahwa garis singgung itu, gradien garis singgung sama dengan turunan pertama. Kalau kita lihat ini garis singgungnya gini, garis singgungnya gini. Jadi kalau dia garis singgungnya condong ke kanan, garis condong ke kanan turunan garis condong ke kanan gradiennya berapa? Positif atau negatif? Positif kan? Jadi kalau fungsinya itu naik, maka f aksen x-nya pasti lebih besar dari 0. Bagian juga yang turun ya. Kalau turun kan garis singgungnya gini, garis singgungnya gini, garis singgungnya gini. Condong ke kiri berarti gradiennya negatif, berarti f aksen x-nya negatif ya. Nah, terus nomor 3 ya. Jadi kalau jawab nomor 3 sudah bisa, berarti jawab nomor 4 seharusnya bisa ya. Nah, kemudian tentukan turunan fungsi berikut. Ingat ya, kalau menurunkan ini kita lihat bentuk umumnya. Bentuk besarnya adalah onde-onde pangkat 4. Jadi paling luar adalah pangkat 4. Berarti turunannya adalah 4 kali 2x kuadrat plus 5x plus 1. Kali siapa? Setelah pangkatnya diturunkan terlihat di dalam. Siapa dia? 4x tambah 5. Jadi ini turunannya adalah 4 2x kuadrat plus 5x plus 1 pangkat 3 dikalikan dengan 4x ditambah 5 ya. Dan semuanya seterusnya juga sama ya. Anda coba nanti dikerjakan ya.
Di-upload di aula ya. Turunan fungsi implisit. Contoh fungsi implisit. Ingat fungsi implisit? Fungsi implisit itu adalah X dan Y-nya ngumpul. Jadi fxy sama dengan 0 ya. Tentukan dy per dx jika x kali y sama plus x kuadrat y tambah 5 sama dengan 0. Penyelesaiannya gimana? X plus y tambah x kuadrat plus y tambah 5 sama dengan 0. Ini kan u kali v. Berarti dxy per dx, bukan sifat pembelahan ya, ditambah dx kuadrat y per dx, ditambah 5d5 per dx sama dengan d0 per x. Kita lihat sekarang. Yang ini x kali y, masih ingat? Kalau x kali y, turunnya u kali v, u aksen v plus v aksen kan? Berarti sama dengan turunannya x, yaitu dx per dx, kalikan y, ditambah x, kalikan turunannya y, dy per dx, ditambah ini x kuadrat y, sama kan? Berarti ini diturunkan lagi. Karena diturunkan terhadap x, y-nya pasti konstan. Ya, bilang. Karena X ini diturunkan terhadap X, Y-nya konstan masih kan? Nah, bukan ya. Ini U kali V ya. Sorry. Salah. dx kuadrat Y per dx itu kan sama dengan U kali V. U-nya adalah X kuadrat, V-nya adalah Y. Berarti sama dengan turunannya X kuadrat. Siapa dia? 2X dx per dx ditambah dikalikan Y ditambah X kuadrat dy per dx. Ini turunannya konstantan 0, turunannya 0 juga 0. Jadi apa isinya? Kita kumpulkan, ini ada Y aksen, ini ada Y aksen di sini, berarti X tambah X kuadrat kali dy per dx sama dengan min Y, ini kan 1, ini juga 1, jadi min Y min 2xy. Akibatnya dy per dx sama dengan min Y plus 2xy per X tambah X kuadrat ya. Nah, turunan fungsi parametrik. Kalau tadi fungsi implisit, sekarang turunan fungsi parametriknya. Tentukan dy per dx jika xt-nya sama dengan 2 log t, yt-nya sama dengan 2 pangkat t. Ingat, 2 log t kita belum punya turunannya, 2 pangkat t juga belum punya turunannya. Kita lihat sekarang. Y sama dengan 2 pangkat t, jika dan jika ln y sama dengan x ln 2. Ini dikasih ln, sama dengan apa? Ln y sama dengan x ln 2. Karena apa? Yang kita punya tadi kan turunannya ln ya. Dengan aturan rantai diperoleh bahwa turunannya y ini adalah turunannya ln y adalah turunannya ln ln y seper y kalikan turunannya y dy per dt ya sama dengan ln 2 ya. Nah, ini diturunkan terhadap t ya. Ln y sama ini bukan x ya. Ini T ya, keliru salah ya. Ini T. Ini salah, ini seharusnya T ini ya. Ini T. Jadi Y sama 2 pangkat T adalah ln Y sama dengan T ln 2 ya. Jadi ini seperti ini turunannya ln Y adalah seper Y kali Y aksen dy per dt sama dengan turunannya T ln 2 adalah T dengan terhadap T kan. Adalah ln 2 ya. Sehingga dy per dt sama dengan Y kali ln 2. Y-nya siapa? 2 pangkat T ln 2. Jadi turunan 2 pangkat T adalah 2 pangkat N, 2 pangkat T ln 2. Jadi kalau turunan nanti 2 A pangkat T, tentu saja A pangkat T ln 2 ya. Kita lihat sekarang yang kedua. X sama dengan 2 log T. 2 log T itu kan sama dengan ln T per ln 2. Ya, sifat logaritma, masih ingat? Maka dx per dt sama dengan 1 per T ln dlt kan seperti turunannya seperti ln 2. Oleh karena itu dy per dx sama dengan apa? Dy per dt dibagi dx per dt. Baca kalau dt yang coret seret kan tinggal dy per dx ya. Dy per dx sama dengan 2 pangkat t ln 2 dan dx per dt sama dengan 1 per t ln 2. Jadi ini kemudian jadi apa? Jadi 2 pangkat t kalikan t ln kuadrat t. Itulah turunan fungsi itu ya. Turunan kedua dari f didefinisikan sebagai f 12n x sama dengan apa? Sama dengan turunan pertama dari x, turunan pertama f diturunkan lagi, turunan pertama dari f diturunkan lagi. Jadi turunan kedua adalah turunan dari turunan pertama. Nanti kalau turunan ketiga berarti turunan dari turunan kedua dan seterusnya ya.
berarti sama dengan D per DX, dfx per DX. Nah ini biasa ditulis sebagai D kuadrat fx per DX kuadrat. Contoh, tentukan D kuadrat Y per DX kuadrat jika Y sama dengan X sin X, yang kedua XY sama dengan Y, XY plus Y kuadrat plus 1 sama dengan 0, ini fungsi eksplisit, ini fungsi implisit, ini fungsi parametrik. Penyelesaian, Y sama dengan X sin X. Ini kan U kali V, berarti U aksen V plus UV aksen. Jadi Y aksen sama dengan turunannya 1, dikalikan sin X, ditambah X, kalikan turunannya sin X, yaitu cos X. Jadi sama dengan sin X, ditambah X cos X. Sekarang Y double aksen. Turunan kedua dari Y, berarti turunannya ini. Turunan sin siapa? Cos. Ini lagi-lagi U kali V, berarti sama dengan turunannya X, yaitu 1, kalikan cos X, ditambah X kalikan turunannya cos X, yaitu negatif sin X. Sama dengan apa jadinya? Cos X plus cos X min X sin X. Jadi nanti jawabannya 2 cos X min X sin X. Ya. Sekarang yang kedua. Turunan kedua dari XY tambah Y kuadrat tambah 1 sama dengan 0. Oke. Kita ini U kali V, berarti turunannya X1 kalikan Y, ditambah dengan X kalikan turunan Y, jadi Y aksen. Ditambah apa? Ini turunannya adalah 2Y kali aksen. Ini pakai aturan lantai ya. Turunkan dulu yang terluar, kemudian kalikan dengan turunan yang di dalam. 2Y, Y kuadrat turunannya 2Y, turunan Y adalah Y aksen. Sama dengan 0. Berarti Y aksen sama dengan apa? Y aksen sama dengan Y min Y dibagi dengan X plus 2Y. Ya. Nah, kita tuliskan sekarang. Ini tadi kan Y. Kita turunkan lagi menjadi Y aksen. Ini adalah XY aksen. Diturunkan lagi jadi apa? Ini U kali V lagi. Berarti 1 turunnya X1 kalikan Y aksen ditambah X kalikan turunnya Y aksen. Jadi Y double aksen. Ditambah ini juga U kali V. Jadi 2Y aksen kali Y aksen. Ditambah 2Y kali Y double aksen sama dengan 0. Berarti apa? Kita ganti aksen dengan siapa? Dengan min Y per X plus 2Y. Y aksen diganti ini jadi apa? Min 2Y per X plus 2Y. Ingat ini kan Y aksen tambah Y aksen kan 2Y aksen. Ini kalikan 2 jadi min 2Y kan per X plus 2Y. Ditambah XY double aksen plus 2. Ini berarti aksen kuadrat. Berarti min Y per 2XY dikuadratkan. Ditambah dengan 2Y kali Y double aksen sama dengan 0. Kita coba untuk memudahkan agar tidak terjadi dengan pecahan, ini ke semua ruas saya kalikan dengan X plus 2Y dikuadratkan. Jadi ini kalau dikalikan dengan X plus 2Y kuadrat menjadi min 2Y, X plus 2Y, yang ini X kali Y double aksen dikalikan dengan X plus 2Y kuadrat. Ya, ditambah 2Y kuadrat 2Y kuadrat. Ya ini ya. Ini dikalikan dengan 2X plus 2Y kuadrat kata 2Y. Jadi ini kan 2Y kuadrat ditambah 2Y kali Y double aksen. Berarti 2Y kali X plus 2Y kuadrat Y double aksen sama dengan 0. Jadi aksennya yang Y aksen dikumpulkan jadi 1. Berarti kan sama dengan X kali X plus 2Y kuadrat ditambah dengan 2Y kali X plus 2Y kuadrat ini. Atasnya adalah yang ini, yang tidak memuat Y double aksen. Jadi 2Y kali X plus 2Y dikurangi 2Y kuadrat. Inilah turunan keduanya. Ya. Nah, jadi jangan menurunkan yang ini. Nanti kalau menurunkan yang ini nanti agak kacau ya. Ini karena ini nanti agak susah. Nanti U per V kata. Yang ketiga, X sama dengan sin T, X sama dengan E pangkat T. Ingat, DY per DX kan sama dengan DY per DT per DX per DT. DY per DT ini X ini Y ya, bukan X ini Y. Jadi X sama dengan sin T, ini Y sama dengan E pangkat T, bukan X semua ya. DY per DT sama turunnya sin siapa? Cos T. Turunnya E pangkat T, E pangkat T. Jadi DY per DX sama dengan cos T per E pangkat T. Kita lihat sekarang. Bagaimana kalau DY per DX per DT, ya, DY per DX per DT, jadi ini diturunkan terhadap T. Ingat ini U per V kan, jadi U aksen V
min UV aksen per E pangkat T kuadrat. Jadi cos T dia turunnya E pangkat T siapa? E pangkat T. Turunnya cos min sin T. Dikurangi E pangkat T ini kalikan turun E pangkat T turunannya adalah E pangkat T. Kemudian cos T ini ya, dibagi dengan E pangkat T kuadrat jadi E pangkat 2T. Oke. D2Y per DE kuadrat sama dengan DDE DY per DX per DT per DX per DT. Berarti sama dengan ini dibagi dengan E pangkat T. Sehingga jadi apa? Dengan E pangkat min T sin T, dan E pangkat T cos T dibagi dengan E pangkat 3T. Nah, data yang kedua, perhatikan gambar fungsi F di bawah ini. Tentukan nilai X sehingga kurvanya naik. Tentukan syarat agar F aksen naik. Nah, ya. Ini kayaknya ada yang salah soalnya ini ya. Oke ya. Perhatikan gambar fungsi di bawah ini. Tentukan nilai X sehingga kurva F bukan naik ini ya. Oh, kurva F aksen naik. Tentukan nilai X sehingga kurva F aksen naik ya. Yang B, tentukan syarat agar kurva F aksen naik. Catatan, jika kurva F aksen naik, maka kurva F cekung ke atas ya. Nah, perhatikan gambar ini. Tentukan nilai X sehingga kurva F aksen turun. Kemudian tentukan syaratnya agar kurva F aksen turun. Catatannya, jika kurva F aksen turun, maka kurva F cenderung cekung ke bawah ya. Nah, tentukan turunan kedua dari fungsi berikut A, B, C ini. Kemudian tentukan D2Y per DX kuadrat dan DX kuadrat per DX kuadrat untuk fungsi ini ya. Yang kelima, tentukan nilai X agar fungsi berikut cekung ke atas, cekung ke bawah, dan bukan cekung ke atas dan bukan cekung ke bawah. Ya. Nah, sampai di sini ini ada materi tentang turunan fungsi. Semoga Anda diberikan kemampuan untuk memahaminya ya. Kalau belum paham, diulang-ulang lagi videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.